najisani, najis keduanya. Tambah najis keduanya. Yaitu hidup. Bagaimana sumbernya? Bolehkah ditambah? Boleh. Jadi kalau bulu ayam tercabut, ayamnya pada sumbernya hidupnya terbawa sembahyang pada sosok najisnya. Bulunya pada ada nang diulah polpen, apanya gagangnya ya bisa ada di sini. Tapi jarang bulu ayam diulah yang biasa diulah polpen, angsa, bulu angsa. Wa kharaja bima dzukir, keluar bima bil mustasnayat, bima bil mustasnayat, keluar dengan yang diistisnakan tadi, bukan yang diistisnakan tadi seperti bulu suci telur. Al-qaran tanduknya, wadulku kukunya, apa dulku kuku batas, wadulku kuku tangan, fahiyya najisatun, maka itu hukumnya najis. Najis itu apabila sudah benda ini najis hukumnya. Bagaimana bisa suci? Wala yakunu syai'un minan najasati bil istihalati illa salatatu asya. Tidak suci sesuatu dari segala yang najis dengan sebab berubah sifatnya. Illa kecuali yang bisa suci salah satu asya, tiga sesuatu. Sebelum berubah najis, sesudah berubah sifatnya suci, tiga macam. Ahaduha, satu daripadanya al-haram, arah. Selama masih arah najis, sesudah jadi cuka suci. Walau ghayra muhtaramatin, walaupun arahnya itu tidak dihormati. Pembicaraan arah yang dihormati dan tidak dihormati sudah selesai. Maksud arah yang dihormati yaitu arah yang diniatkan menjadi cuka. Dihormati. Apa maksud dihormat? Tidak boleh dibalik. Apabila dibalik, terbalik cukannya, maka mubadir wala mubadir tadbira. Maksud arah yang tidak dihormat, orang bikin cuka, diniatkan jadi anak, maka itu tidak dihormat, wajib dibalik walaupun sebelum jadi cuka. Itu pembicaraan selesai. Nah, lalu arah ini sudah jadi anak, kemudian disimpan jadi cuka, fatat furu, maka suci ia. Wa in mutiha ra'suha, jikalau dibuka tutup nang di kepalanya, kan arah dari tertutup. Tutup itu di mana? Di atas. Dibuka tutupnya. Ada gawian. Gawian membuka ada pekerjaan. Dikerja. Awal
nuqilat min mahalliha atau dipindah dari tempat yang lain. Sesudah dipindah berubah jadi cuka. Sesudah dibuka berubah jadi cuka. Jadi berubahnya tadi dengan perbuatan, bukan sendirinya. Apa hukumnya? Au takhallala atau menjadi cuka la bifi'li fa'ilin, bukan dengan perbuatan manusia, ma'adaniha serta wadahnya, maka hukumnya suci juga. Hukumnya apa? Suci juga. Hukumnya suci juga. Jadi supaya jadi cuka, buka wadahnya, anda tutupnya. Supaya jadi cuka, pindah ke tempat lain. Atau jadi cuka sendirian, sama hukumnya dia suci. Apa dalilnya? Kata Allah. Walau nahwa khazafin jadid, walau tempat yang di ini, pemindahan ini daripada tertinggal yang baru, maka hukumnya suci. Tertinggal itu suci tidak? Suci. Tabaanlah. Nang jadi suci karena mengikut bagi tempat nang duduk. Oh, kenapa jadi suci? Sedangkan itu diperbuat. Lihat ya baru karena sedangkan agama Islam, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, la darara wa la dirara, faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ithmin fa inna Allaha ghafurun rahim. Cukup dalilnya. Nah, ini konkretnya ilmu fikih. Idza qala ay istahalat khallan bi nafsiha, apabila jadi dia si khamar, ay istahalat berubah sifat, khallan menjadi cuka, bi nafsiha sendirinya. Jangankan sendirinya, dibuka tempat tutupnya aja dengan dipindah ke lain sudah suci, apalagi sendirinya. Aida musahabati ain, sondar disertai benda lain. Itu maksudnya binafsiha, jangan dicampuri yang lain. Kalau dicampuri yang lain lalu berubah menjadi cuka, maka tetap hukumnya najis. Kalau hanya dipindah tempatnya dan dibuka tutupnya, maka tetap suci. Tapi kalau dicampur benda lain, hukumnya tetap najis. Jadi tak pula cuka dicampuri orang lain, hukumnya najis. Zawal illat najasah, karena hilang illat najisnya. Wahia, yaitu illat najis al-isbahu. Kenapa jadi arak sesudah menjadi cuka suci? Karena illatnya najis hilang. Apa illat najis? Memabukkan. Kalau sudah jadi cuka, mabuk juga, mabuk kenyamanan. Dalilnya nikmal qalb, nikmal qudub, nikmal qudub al-qalb. Hadis nikmal qudub al-qalb. Senyaman-nyaman gangan
cuka, pembuka, liur. Semua obat nafsu makan itu adalah asam. Asam pembuka liur. Boleh coba kalau dibuat asam di sini mesti terliur. Pembuka liur. Iya kan? Kalau orang garing mau makan, suruh puncok cok. Punya habis sepiring kanyang ke perut. Amma idza dakhala bi musahabati 'ainin najisatin wa in nuzi'at qabla takhallul aw dhahiratin istamarrat ilaihi aw lam tasamir lakin tahallala minha syai'un fala tatahuru. Adapun apabila jadi cuka ia syarat dengan sebab melewati benda lain ditambah bendanya itu najis, walaupun benda itu sudah dilepas sebelum dia jadi cuka, atau bendanya suci dicampur pahala jadi cuka. Yang berkekalan yang suci jadi di dalam benda haram itu, atau tidak berkekalan begitu dimasukkan diambil lagi. Pokoknya dicampur dengan benda baik suci maupun najis. Bendanya campuran lalu berubah sifatnya menjadi cuka. Fala tatahuru, lakin tetapi tahallala terpisah minha daripadanya si ainin syai'un oleh sesuatu, maka hukumnya fala tatahuru najis. Izin najisu, kenapa jadi arah tadi nang jadi cuka sebab ada benda nang najis. Kalau kita pandang sudah jadi cuka, ya suci. Tapi jadi cuka itu karena dicampur dengan benda nang najis. Dalilnya karena najis masih menerima tambahan najis. Najis menerima tambahan najis. Seperti najis di badan darah ditambah dengan kencing. Jadi darahun kencingun ala darahin. Najisun ala najis. Bukan nurun ala nurun. Bukan. Jadi tetap hukumnya najis. Kiasan, bandingan. Harta yang haram. Misal harta korupsi, dimasukkan dalam bangunan masjid, langgar madrasah, maka langgar madrasah dan sekolah menjadi masuk najis. Kalau sudah dasar tanahnya memang tanah juntanan, tidak berdasarkan akta notaris, sertifikat yang sah, ditambah bangunan harta sumbangan daripada
harta yang haram, maka haramun ala haram. 2 kali haram. Maka sembahyang di sana kurang pahala atau tidak berpahala sama sekali. Disebut kurang pahala karena niatnya itu sembahyang yang berpahala, yang lainnya tidak, kurang namanya. Karena dia sembahyang di tempat itu niatnya ikut juga tidak sah, maka sembahyangnya pahalanya tidak ada sama sekali. Begitulah. Bunyan Islam ala al-fadhah. Islam itu bersih tanahnya, bersih bangunannya. Inilah tugas-tugas panitia pembangunan, menjaga yang halal. Dengan demikian Baitullah tidak sempurna bangunannya. Hijr Ismail Baitullah, tapi kenapa tidak sampai ke sana bangunannya? Karena sekarang zaman yang halal mutlak sudah tidak ada lagi. Karena halalnya mutlak Baitullah yang 4 muncul itu beserta Hijr Ismailnya, maka wisatanya tambah banyak tiap minggu umroh. Karena dasarnya halal. Jadi tempat bangunan yang halal dibuktikan oleh Allah di mata masyarakat, yaitu banyak pengunjungnya. Sebaliknya maka terbalik juga. Sekian. Allah jam-jam izin najisu yakban tanjis. Ini namanya disiplin waktu. Setengah jam satu kitab. Balik ke Imam Ghazali ulama. Qala rahimahullah ta'ala ya Daud la taj'al baini wa bainaka 'aliman yahjubuka bi sukrihi an mahabbati ulaika muttaqin ala ibadil muridin. Daud, jangan engkau tugaskan seorang menjadi guru tapi namun terhijab dengan mabuknya dengan harta yang syubhat dan yang haram. Jangan diangkat dilantik menjadi guru kalau orang itu masih lagi mau dengan dunia yang haram itu. Jangan dijadikan guru. Mereka itu adalah perampok, penyamun bagi orang-orang yang mengingini cinta dan tampil kepada penghalang. Ista'in ala tarkis syahawat bi'itmanis saw. Minta tolonglah engkau hai Daud supaya syahwat engkau itu jangan terlalu leluasa. Supaya syahwat engkau itu jangan terlalu potensinya tinggi. Bawalah puasa. Wa iyyaka wa wajribata bil iftar. Tapi kalau engkau puasa, jagalah apa yang dimakan di waktu buka puasa itu. Jangan sampai makanan yang syubhat, percuma puasa sehari suntuk. Fa inna mahabbatil saum idmanuhu, maka bahwasanya kecintaanku kepada orang yang puasa adalah tidak merusak puasanya dengan buka yang haram. Nabi Daud puasa sehari, puasa buka sehari, buka sehari, puasa sehari.
Ya Daud, tahaqqaq ilayya bimu'adati nafsik. Daud, supaya engkau cinta kepadaku, salahilah terhadap nafsu ammarahmu. Innaka syahawat. Janganlah syahwatnya diperbuat. Anzur ilaih, pasti aku senantiasa memandang kepada engkau. Apabila aku memandang senantiasa kepada engkau, barulah engkau bisa memandang kepada aku senantiasa juga. Jelas? Wa taral husuba baini wa bainak marfu'an. Tidak akan terjadi lagi hijab antaraku dan antara hati. Kasas mahnawi. Ziyadatul iqam, meningkat keyakinan. Innama dzalika mudaratan litaqwa ala dawawi. Hanya saja aku menolong engkau atas beribadah supaya engkau terus-terusan mendapat pahala dari aku. Aku memerintah engkau ibadah supaya engkau tetap dapat pahala. Aku menyuruh engkau beribadah supaya engkau tetap dapat bagi. Jelas? Idza manantu 'alaika bihi, jangan lupa ibadah itu pun adalah anugerahku kepada engkau, bukan diri engkau sendirian. Wa inni ahrisuhu anka wa anta mutamassikun bi ta'ati. Dan aku bisa menahan pahala walaupun engkau sedang beribadah. Maka oleh sebab itu, janganlah engkau tertipu dengan ibadah, karena tidak semua ibadah dapat pahala. Wa Allah Ta'ala ila Daud, ya Daud, law ya'lamul mudbiru naha anni khaifan bidhari lahum wa rizqi bihim wa syauqi ila tarki ma'asihim lamatu syauqan ilayya. Daud, jikalau yakin orang yang meninggalkan aku, sudah berapa lama aku menunggu kepulangannya menghadap aku. Berapa lamanya sudah rahmatku dikirim kepadanya supaya dia kembali menghadap aku. Berapa lamanya rinduku menantikan kedatangannya ke hadapanku. Dengan mereka meninggalkan maksiat. Sekiranya mereka itu sadar, niscaya mati terkejut karena rindu bertemu. Wa taqatta'a awsaluhum min mahabbah, karena cinta mereka kepada aku, sehingga seperti terpotong-potonglah cucuan-cucuan badan mereka, yakni urus badan mereka. Ya Daud, hadhihi iradati fil mudbirin. Daud, engkau tahu enggak? Orang-orang yang maksiat itu hikmahnya adalah merindukan aku untuk menghadap dia. Aku sangat merindu kepada orang yang maksiat itu. Kapan mereka itu datang ke depanku menghadap aku? Jelas. Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Faqaifa iradati lil muqbilin alayya. Kalau rinduku terhadap orang yang berpaling sudah begitu, bagaimana rinduku terhadap orang yang senantiasa menghadap aku di dalam akal aku? Ya
Daud, ahwaju ma yakunul abdu ilayya idza istaghna anni. Daud paling berhajat hamba pada ketika ia itu meninggalkan aku, menuntut kekayaan dunia semata-mata. Artinya manusia-manusia yang menuntut dunia semata-mata, nanti ada masanya mereka itu fakir selama-lamanya. Dengan kefakiran itu mereka tunduk kepada aku. Aku copot kekayaannya itu secara perlahan. Wa arhamu ma yakunu bi'amdi idza adbara. Tahu enggak engkau hai Daud? Tatkala hambaku berpaling dari aku, disitulah rahmatku datang menarik dia untuk menghadap aku. Wa ajallu ma yakunu 'indi idza raja'a ilayya. Dan yang paling aku senangi kembalinya hambaku yang berdosa itu tunduk di hadapanku, sujud kepada aku. Wasjud waqtari. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Wa taqallab fi sajidin. Sallallahu alaihi. Fahadhihi al-akhbar mimma la yusaf tadullu ala ibad al-mahabbati wa syauq wal uns. Semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa sabit cintanya Allah, sabit rindunya Allah, sabit jinaknya hati kepada Allah. Wa inna ma tahqiqu ma'naha yang yasif bima sabaq. Tapi kalau tahu sebenar-benarnya ingin kamu yang demikian itu, kerjakanlah jalannya yang sudah lewat terdahulu sebentar. Apa? Yaitu tinggalkanlah dunia yang mengganggu ibadah. Tuntutlah ilmu makrifat. Hanya dengan dua jalan itulah bisa tercapai tiga maqam yang mulia ini, yaitu cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, jinak hati kepada Allah. Summa qala bayan mahabbatillah lil 'abdi wa ma'naha. Ada waktu seperti selesai bab itu masuk ke bab cinta. Pesan dari guru-guru kita, janganlah engkau mati kecuali di dalam cinta. Ini adalah bab yang paling inti daripada isi kitab Tabiyah Ulumuddin yang 4 juz, yaitu Kitabul Mahabbah. Nah, jangan mati kecuali sampai di maqam mahabbah. Ini kita baru membacanya aja belum lagi. Bagaimana caranya mahabbah? Apa jalannya? Apa cirinya? Bagaimana tanda-tanda naik dan turunnya? Bayan mahabbatillah lil 'abdi wa ma'naha. Apa artinya cinta Allah terhadap hambanya? Kalau arti hamba cinta terhadap Tuhannya, meninggalkan dunia yang mengganggu ibadat dan mengisi waktu dengan ilmu ma'rifat serta dengan ibadah, itu hamba cinta kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada hamba, inilah pembicaraannya. I'lam, yakinkan olehmu anna syawahid al-Quran mutadhahiratun ala anna Allah Ta'ala yuhibbu 'abdahu. Bahwasanya dalil-dalil Al-Quran sudah jelas menyatakan bahwa Allah Ta'ala
cinta akan hambanya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Banyak dalil-dalilnya. Fala budda min ma'rifati ma'na dzalik wal muqaddim asy-syawahid ala mahabbatihi. Maka kita kalau sudah yakin, hendaklah kita mengenal apa sebenarnya arti Allah cinta kepada hamba. Dan lebih dahulu kita ambil muqaddimah pembicaraan ini dengan membawa dalil-dalilnya. Qala Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sesudah Allah mencinta kepada seseorang, baru timbul tandanya, buktinya, yaitu hati si hamba cinta kepada Allah. Saudara kecintaan Allah kepada hamba, tak bisa hamba cinta kepada Allah. Kalau hamba cinta kepada Allah, itulah tandanya, buktinya Allah sudah mencintai dia. Ini manfaatnya, ada pun mafhumnya. Kalau kita ingin, apakah kita ingin mengetahui apakah kita dimarahi oleh Allah, lihatlah hati kita. Apabila hati kita marah dengan Allah, maka tandanya Tuhan marah kepada kita. Apabila kita senang kepada Allah, maka tandanya Allah senang kepada kita. Radhiyallahu anhu, baru wa radha, yuhibbuhum baru wa yuhibbuna. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Cukup 3 dalil itu. Jelas. Wa qala ta'ala inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Orang yang berjuang fi sabilillah itu dicinta oleh Allah. Apa buktinya cinta Allah? Mereka itu diberi Allah kekuasaan untuk berperang. Yang mengirim, mengutus, ada imbian untuk berperang. Siapa? Allah. Imbian untuk berperang itu baik enggak? Baik. Yang mengirim itu siapa? Allah. Berarti Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi buktinya orang yang mencintai Allah, dikirimi Allah cinta ke hatinya atas menerima takdir. Buktinya Allah marah kepada seorang, Allah itu marah hati tatkala menerima takdir. Qala ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebelum Allah menyatakan mutatahhirin, lebih dahulu tawwabin. Istimewanya Allah itu sangat mencintai lawan orang yang mau bertaubat. Mana bisa manusia bertaubat kalau tidak mengaku salah? Jadi orang yang mengaku salah itu baik. Orang yang tidak merasa salah itu jahat. ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله وقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Kalau orang itu dicintai Allah, dihalak Allah dirinya dari dosa. Kalau masih dosa itu dijauhi, maka tandanya Allah tidak cinta. Ada orang yang mengerja dosa, mengaku kekasih Allah, dikasihi Allah, turunlah ayat falamma yu'adzibukum bidunubikum. Ujar Ibnu Katsir, falamma yu'adzibukum bidunubikum. Waqad rawa Anas an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
annahu qala idza ahabba Allahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Lihat. Ada golongan orang yang berdosa tapi dicinta oleh Allah. Bagaimana jalannya? Dosanya itu sebelum dia menggawi sudah diampuni oleh Allah. Misal, sebelum dihutangi sudah ada niat di hati untuk memberi. Tatkala dihutangi, lalu diucapkan hutangmu diselesaikan. Terjadi enggak? Ada di antaranya. Nah, ini hubungan antara cinta Allah dengan rindu Allah tadi. Allah merindukan kedatangan orang yang berdosa ke hadapannya sujud. Allah mencintai orang yang berdosa dengan diampuninya. Sonder dia minta ampun. Lam yadurruhu dzambun. Wa taibu minan dzambi kaman la dzamba. Orang yang berdosa sadar meninggalkan dosanya, maka tidak ada tulisannya, tidak ada saksinya lagi. Sama dengan orang yang tidak memperbuat dosa sama sekali. Tuhan menunggu kapan dia mau taubat, kapan. Dalam ayat lain disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ingat lagi ayatnya. Maksudnya aja. Kapan masanya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun ila akhir ayat. Wafi ayat ukhra wallahu yuhyi al-ardh. Alam ya'ni lilladzina amanu. Aku menunggu kapan masanya orang-orang yang ada imannya yang banyak dosa ini untuk bertaubat. Taubat dari wujud, taubat dari penerima, taubat dari penerhambur, bakhil dan lain-lain. Kapan kembalinya kapan? Kapan sang suami taubat? Kapan sang istri taubat? Kapan orang tua taubat? Kapan orang muda taubat? Kapan pemerintah taubat? Kapan pemerintah taubat? Kapan pemerintah taubat? Alam ya'lamu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hukum Allah akan dipakai yang lain. Kapan? Falima yu'adzibukum bidzununikum. Krisis ini akibat dosa. Kapan kembali? Tsumma tala innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang yang mau bertaubat. Aduh. Jadi janganlah mati di dalam dosa. Mati dalam taubat. Orang mati dalam taubat, orang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, lebih
Wasaniha al-jildu al-mutanajjisu. Wasaniha yang kedua daripada barang najis bisa disuciakan. Al-jildu kulit yang najis. Al-mutanajjisu dunain yang najis dengan sebab mati dirah. Nah ini misalnya sapi mati najis kalau nah kulitnya itu bisa kita pakai menjadi suci bisa. Di alam jatuh menghawikan kalian asal jangan sampai daripada seumpama anjing babi misalnya baikan dari mahmud sekalipun tidak daripada yang dimakan ya biditatuki sucilah dia dengan bersama wal iba tersama dohirnya bersama wahwa mala fadibak yang karena akan dia oleh samakan wababinuhu di dalamnya wahwa mala yulaqi yang tiada mengenai akan dia mala yulaqi malam yulaqi bisyarati ayyunaqqa dengan syarat ayyunaqqa bahwa dibersihkan dahulu ia inar rubati daripada basah-basah al-mu'abbinati yang merusak bau al-mu'abbinati yang merusak bau lalu baginya bagi si jildu tadi bihaitsulah ya'udu ilaihi annahu al-fasadu yaitu sekira-kira tidak kembali kepadanya kepada si jildu tadi kulit tadi oleh bau busuk dan busuk lawan nuki'a jikalau diculuk dimasukkan filmai ke dalam air lima sahih qauli sallallahu alaihi wasallam karena hadis sabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udhifal ihabu faqad tadkhura apabila disamak oleh kulit maka sesungguhnya sucilah dia. Nah ini pada saat Rasulullah SAW kata-katanya perbuatannya diamnya itu menjadi hukum. Jadi hukum. Kalau Rasulullah dia boleh artinya. Apalagi dia mengatakan kerjakan, baginya boleh. Nah, kalau dia mengatakan jangan, tidak boleh. Kerjakan antara dua, bisa suruhnya wajib, bisa suruhnya sunat. Jangan kerjakan, bisa nahinya haram, bisa nahinya karaha. Tidak ada seseorang seperti itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan beliau sudah menunggu berapa lama? Berapa lama beliau menunggu, beliau rindu kepada orang yang bersalawat kepada beliau. Rindu mau ketemu orang yang bersalawat kepada beliau. Kalau kita ingat di situ Rasulullah rindu mau ketemu aku, rasanya tidak ada artinya hidup ini. Asalnya yang berarti itu adalah mati. Sebab mati itu bertemu dengan Rasulullah. Sebab dalam kubur Rasulullah itu ada. Buktinya malaikat munkar nakir menanyakan man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fi khawjin ajmain. Nah, sehingga setelah mahabbah kita kepada junjungan kita, tingkat mana, batas mana mahabbah kita kepada junjungan kita ini. Orang yang cinta kepada Rasulullah cinta kepada mati. Orang yang marah kepada Rasulullah marah kepada mati. Ini semua ini adalah bergantung kepada ilmu ma'rifat. Masalah syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad sahabu tetap mensyahadatan bahwa Muhammad itu di mana-mana ada. Dalilnya Muhammad di mana-mana
kurang sabun, ya ada. Ya kan? Nah, syahidan itu kalimatnya izin pahala begitu dawam terus-terusan ada. Ya kan? Nah, itu ada di mana? Ada itu sudah kita ketahui di mana? Apa dalilnya di mana? Fama qama ala syai'in illa qama lahu wujud. Tidak berada nur Muhammad di atas sesuatu, melainkan sesuatu itu baharulah mawujud. Jikalau tidak ada nur Muhammad di dalam sesuatu, sesuatu itu tidak mawujud. Kesalahannya ya tidak ada lain daripada lengah. Lengahnya pandangan batin kita. Nah itu pandangan batin ini suka dibuang-buang, suka memandang lain daripada isi alam. Isi. Kalau orang dulu yang dipandang isinya. Allah Ta'ala memerintah kulil turu mada fis samawati wal ardi. Yang dipandang itu mada fi, mada istaqarra fi, mada tabata fi. Yaitu min nurihi. Siapa nurnya Allah? Qad ja'akum min Allah nurun wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalil. Tinggallah kita aja kemana-mana. Apakah isinya mikrofon ini, isinya kitab ini, isinya bacaan, isinya suara, isinya lagu, isinya qasidah, isinya gerak, isinya diam, atau kepada diamnya gerak dan lagunya, suaranya itu lahir. Maksudnya ulama batin, ulama lain-lain. Baik sama wasumur. Yang ditantang Tuhan itu batin, wa inna yadullah qulubikum. Tiap-tiap kata-kata sirran wa alaniyatan mesti dalam Quran itu sirran didulukan supaya kita memperhatikan sir daripada zahir. Dalam yang penting, kalau luar itu bisa karena hujan, bisa karena terbias, segala macam. Dalam yang penting jangan terusak. Luarnya kurang lebih ya, kalau luar itu sebenarnya itu aja. Tapi kalau dalamnya rusak, balasan masuk neraka. Luarnya rusak, dalamnya bagus, harapan keluar neraka, masuk surga. Jadi dalam ini yang penting selama ada bukunya, dalam ini yang kita perhatikan. Selama bukunya masih menjunjung, selama orang muslimin masih ada lagi satu umat lagi, pada lawas lagi sebelum habis punya guru mati sama Rasulullah mati, ada gampang hadap kampung. Rasulullah hidup menyala kampung. Nah, guru yang wujud dan jami' baina al-wajh wal batin baina al-haqiqah wa syari'ah. Idza dabiqa al-jihadu faqad tahura. Apabila sudah, nah ini fi'il madhi, sudah disamak faqad tahura. Jadi kalau sedang disamak belum lagi. Sebab kalau sedang disamak masih basah lagi, belum kering. Waqad tahura wa innama tahsulu tanqiyatu man turabihi rifin. Hanya saja hasil membersihkan kulit yang demikian daripada basah-basah tadi dihirrifin dengan sesuatu yang halal. Hirrifin sesuatu yang halal. Walau najisan, walaupun najis sebenarnya. Jadi kulit-kulit ini najis dimasukkan benda najis di situ, lalu hilang. Basah-basah kulit balik sehingga kulit
ada bau lagi, lah itu namanya suci. Ya, suci jadi. Jadi kulit itu jangan dibuang-buang, itu artinya. Sebab masih kawan lagi memaafkan. Walau saja kata hamam, seperti hamam, seperti tahi burung dara, itu ada manfaatnya. Tahi burung dara itu untuk menyamak. La bina'wi syamsin wa turabin, bukan dengan seumpama dijemur di matahari atau dicampur dengan tanah. Itu kadar-kadarnya kadar najis. Sebab itu matahari kadar alat tanah kadar alat. Wa kharaja biwajhihi asy'aru, keluar dengan kulit oleh bulu. Nah, yadruhu qaliluhu, kalau bulunya suci lamun sedikit, ya lamun sedikit. Tabahan karena mengikut. Fa'inna iwakhamri, kalau sajadah diambil daripada bulu kambing kibas, tapi kambing kibas pun suci. Ada semalam karena ulang dari di satu masjid sajadah kambing kibas, ada di rumah guru-guru bahari. Kipas itu kulit kambing kipas itu di rumah guru-guru bahari itu jaga kesehatan kedudukan menerima tamu, kedudukan mengajar itu hikmahnya tahulah untuk derajat karena penyakit ambiar. Nah ini suci ini sebab itu bapaknya sembalihan asalnya keluarannya keluaran yang membalik, namun keluaran ini nah itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kaluaran apa nih? Kaluaran mana nih? Sejadah saja. Bukan hanya sejadah aja, kaluaran itu makanan yang bakalan pun lihat koroknya. Yang dikhawatirkan kalau halal adalah sembelih. Si daging apa namanya itu? Bukan bungkus itu abun itu produk dari mana? Aku punya kata sembelih. Jadi aku mengatakan bahwa abun itu adalah sunat. Kita kada tahu bersembelih banyak juga makan abun supaya nyaman dia awak mengungkap tapi parut rusak. Pemakanan sudah berperangan banyak saja sering karuan bersama ajan kalau tidak gagal pulang tapi itu undang burung jalan pulang. Apalagi orang banyak ginjal kulnya naik makan hajat sebab itu undang kalau dapat sekali undang lalu ayam itu orang penyakit ginjal kalau dapat ayam lalu undang bunyi itu naik bunyi itu sebangsa bahasa kitanya racun orium bahasa orangnya orium merahnya nah ini hanya berperang ganda di ginjal itu lalu ada bagian berkoreng di sininya maka ginjalnya ini punya perkara-perkara pinggang dari bawah ada batai dalam ginjal bilang akibat makan kacang atau juara makan kacang atau makan kacang apa kacang jangan di Indonesia tumbuhnya kacang Indonesia kacang tanah itu yang jangan kelincu ya disebar ke ginjal ada batu ginjal sakit berat ginjal itu sakit minum banyak banyakkan perangnya sedikit nah itu sudah terkena ginjal
Bila berapa enak goreng kena bisa. Kata kalau lagi pengunjur kena enggak. Berdiri balik dari sana ya. Kita sudah lagi jaga. Nah itu aman. Maka menyusul ginjal terus terus lalu jadinya bukannya apa kami senang lah. Penyakit ginjalnya perasaan laki-laki ini ada ya cuma ini harus timbul benar. Harus timbul benar ya ada yang sudah timbul ada tambahan lagi. Apalagi banyak apabila banyak itu banyak itu banyak testingnya ginjal darinya batu ginjal. Matinya orang banyak itu kan periksa orang lalu kesehatan jalan sudah dijamin oleh kesehatan banyak minum sumbernya itu dari mana sebarang minum banyak begini orang nanya pada jam-jam dulu itu bersih sekali itu tapi jam-jamnya kada dari sini biasa ada di jam ketiga dan minum lain juga sedang saja dulu punya silakan ginjal iya para sumur terpenuhi sumurnya nyata barang bersih itu sudah bersih karena banyak tetangga-tetangganya banyak pun tetangga di sana yang harusnya bersih nah itu langsung baca bersih juga bersih juga hasil kita tahu apa itu kalau kita tahu lagi makan banyak-banyak minum banyak-banyak kita tahu untuk menjaga kesehatan makan jangan banyak minum jangan banyak insyaallah sehat bila banyak makan banyak minum nah itu kita ada banyak saja ada yang bersih kebanyakan ada yang orang yang kebanyakan macam-macam umur 40 penyakit membawa 40 itu hantam terus ujung jabut hantam terus lagi baru 40 liurnya terus banyak timbul penyakit tahu rasa asam terus menangnya orang ini mantap untuk terus berbuyahnya banyak sudah kurang ketahuan dihantamnya lalu gampang nih wadah makanan wujud buyuk asam itu asam tangan kempi tercurup asam pakai babanya jadi ini kisahnya bulu binatang tadi yang mati tadi apabila sedikit suci saja sabaran karena ikut bagi si kulitnya kain air sampai seperti bejana wadah arah tadi bejana itu apa najis ya kalau sudah arah jadi apa jadi suka maka bejananya umpat apa suci jiwa tambah semua huwa ba'da intibab kasawbin mutanajis kemudian dia sesudah menjadi samakan kasawbin mutanajis ini hukumnya sama benda air yang karena najis wala budalin habis salatihi aw alaihi tabdiri orang hendak bersembahyang basah dulu hendak bersembahyang basah dulu wasala suhana kal hayawanan kal raidah yang ketiga yaitu yang jadi dia hayawan seperti binatang idza sarat dan apabila binatang menjadi ulat tangga ini bangkai buruk jadi ulat apa ulat pokoknya susah kada suci berusul hayat karena hidup itu asalnya dulu benda yang mati dulu lalu ke ulat itu hidup ulat itu suci kayak gimana لحدوث الحياة وهو وإن لم يكن متولدا لها لكنه متولد من عقوبتها نعم agar ulat itu bukan ulat itu asalnya ain najis itu ada daripada basahnya najis itu basahnya si bangkai basahnya bangkai jadi ulat bukan dari langsung dari bangkainya bukan dari basahnya aja
agama teratur. Coba. Walian najis asun itu najis hukumnya. Walayat itu tamsil bidangnya bedatin sorot korban dan ada ulah bisa darah intalu yang menjadi anak. Darah intalu yang menjadi anak darahnya itu anak. Bukan intalu anak jadi anak. Ya kalau ada anak yang berdarah. Nah, lalu kita berbedah intalu itu lalu menjadi anak lagi. Tapi sudah berdarah. Nah itu tetap najis. Jadi bila kita memakan intalu ayam, bila dipecah itu ada darahnya, buangnya darah itu. Najis ini darahnya itu najis. Intalu ayam bertujuannya buat darah. Beginiannya kalau itu intalu ayam jadi latihan, kalau itu beginiannya memasak sudah per. Intalu ayam itu latihan, obat peninggal. Kalau yang rusak itu sudah rusak kalau orangnya ya lama. Di antara yang kalmanya itu asal hayawan tadi, orang hayawan masalah Ramadan dan menentukan di bangkainya lalu ditanam bangkai di mana jabatan. Jadi habuk. Nah, jadi habuk. Nah, jadi habuk awalnya atau bangkai ini dibuat di dalam uyah. Ya kan? Lalu hancur, lalu jadi uyah. Jadi uyahnya. Fala yajuru, maka tetap najis hukumnya. Fasalun fi izalatil najasah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kalau sudah pada hari punya najisnya, bagaimana cara menghilangkan najisnya?